Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Dr. Muhammad Lutfi, spesialis penyakit dalam, konsultan hematologi onkologi medik, selaku Direktur RSUD Walet Kabupaten Cirebon. Pada kesempatan ini akan menyampaikan inovasi daerah terkait dengan screening dan pelayanan talasemia dan tuberkulosis resisten obat di Rumah Sakit Umum Daerah Walet Kabupaten Cirebon. Sebagai pendahuluan, Rumah Sakit Umum Daerah Walet Kabupaten Cirebon merupakan rumah sakit tipe B pendidikan yang ada di Kabupaten Cirebon, dan kami ini saat ini memiliki 355 tempat tidur. Dan status akreditasi dari Rumah Sakit Umum Daerah Walet adalah terakreditasi paripurna dari pelayanan dan terakreditasi Rumah Sakit Pendidikan Utama dari Fakultas Kedokteran Universitas Gunung Jati dari Kementerian Kesehatan. Ini adalah sertifikat akreditasi pelayanan dari STARKES, ya, akreditasi STARKES dari Komite Akreditasi Rumah Sakit dan akreditasi Rumah Sakit Pendidikan Utama dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Nah, latar belakang dari inovasi daerah yang kami pilih saat ini adalah yang pertama, jumlah kasus tuberkulosis pada tahun 2021 saat ini sebanyak 397.377 kasus, dan sangat jelas ini meningkat sekali jika dibandingkan tahun 2020 sebanyak 351.936 kasus. Ini merupakan data dari Kementerian Kesehatan pada tahun 2022. Kemudian yang kedua, sebagaimana kita ketahui, kasus talasemia merupakan kasus yang sangat tinggi di Indonesia dan merupakan kasus tertinggi pertama untuk kasus kelainan hematologi di Jawa Barat. Jadi setiap tahun sekitar 300.000 sampai 500.000 bayi baru lahir disertai dengan kelainan hemoglobin berat atau kelainan sel darah merah yang berat, dan sekitar 50.000 hingga 100.000 anak meninggal akibat talasemia beta. Nah, Indonesia termasuk negara dengan frekuensi gen talasemia yang paling tinggi, yaitu berkisar 3-10%. Ini merupakan data juga dan sudah dituangkan dalam Kemenkes nomor HK0107 tahun 2018. Dan di Jawa Barat sendiri, kasus talasemia dan tuberkulosis resisten obat merupakan kasus tertinggi jika dibandingkan dengan provinsi-provinsi lainnya di Indonesia. Jadi kasus talasemia merupakan kasus kelainan HB, di mana pasien HB-nya selalu rendah sehingga membutuhkan transfusi yang terus-menerus. Nah, ini disebabkan karena kelainan genetik yang ada pada kedua orang tuanya, ya. Jadi kalau ibunya menderita talasemia, bapaknya juga menderita talasemia, kemungkinan besar anaknya juga akan menderita talasemia. Nah, ini beberapa hal yang kami lakukan adalah inovasi untuk pelayanan kasus talasemia sendiri dan mencegah terjadinya talasemia pada keturunan berikutnya. Kemudian kasus tuberkulosis resisten obat itu juga merupakan kasus yang paling tinggi di Jawa Barat. Kita tahu tuberkulosis ada dua jenis. Yang pertama tuberkulosis yang sensitif obat, jadi masih bisa ditangani dengan obat-obatan tuberkulosis biasa. Sedangkan tuberkulosis resisten obat adalah tuberkulosis yang tidak bisa lagi mempan dengan obat-obatan tuberkulosis biasa. Dan biasanya kasusnya relatif berat, ya. Nah, hal lain yang kami pertimbangkan dalam memilih inovasi ini adalah kami memiliki sumber daya manusia yang kompeten di Rumah Sakit Walet ini. Yang pertama, sudah memiliki dokter spesialis penyakit dalam konsultan hematologi onkologi medik. Nah, jumlah dokter konsultan hematologi medik ini di Indonesia hanya 167 orang. Bahkan di Kalimantan sendiri baru ada 2 orang gitu. Jadi sangat jarang sekali, dan Rumah Sakit Walet memiliki dokter konsultan hematologi onkologi medik ini. Kemudian juga memiliki dokter spesialis patologi klinik konsultan hematologi. Jadi dalam tata laksana kanker darah itu ada pemeriksaan khusus yang dinamakan elektroforesa HB. Nah, Rumah Sakit Walet saat ini memiliki elektroforesa HB alatnya dan juga memiliki SDM-nya. Kemudian dari sisi pelayanan tuberkulosis resisten obat, kami memiliki
dokter spesialis paru sebanyak 2 orang yang kompeten dalam penata laksanaan kasus tuberkulosis. Nah, kemudian dari sisi sarana, ini kita lihat di sini bahwa Rumah Sakit Walet merupakan rumah sakit satu-satunya di wilayah 3 Cirebon yang memiliki alat elektroforesa HB. Jadi rumah sakit lain yang saat ini ada di wilayah 3 Cirebon ini belum memiliki alat ini. Dan alat ini sangat penting untuk diagnosa dari talasemia. Kemudian yang kedua, untuk kasus tuberkulosis resisten obat, kami sudah memiliki alat TCM dan laboratorium biologi molekuler untuk pemeriksaan tuberkulosis. Dan laboratorium biologi molekuler ini tidak semua rumah sakit memiliki fasilitas tersebut. Nah, pemilihan ini, inovasi daerah ini kami lakukan dimulai dengan penjaringan ide-ide inovatif yang dilakukan dengan diskusi, dan ada beberapa ide inovatif yang kami saring dari sekian banyak mungkin ya ide inovasi yang kami pikirkan di Rumah Sakit Walet. Yang pertama yaitu rekam medik elektronik. Jadi Rumah Sakit Walet ini mungkin merupakan sedikit dari rumah sakit umum daerah yang sudah memiliki rekam medik elektronik. Kemudian yang kedua, screening pelayanan talasemia dan resisten obat seperti yang saya jelaskan tadi. Yang ketiga adalah birokrasi administrasi pemerintahan, yaitu elektronik disposisi. Jadi untuk melakukan disposisi, kami sudah tidak lagi harus standby di tempat. Jadi bisa pada saat rapat di luar rumah sakit pun kami bisa melakukan disposisi. Nah, dari 3 ide inovasi ini kami lakukan penyaringan melalui metode USG, urgensi, seriousness, dan growth ya, dengan menentukan skala dari 1 sampai 5 sebagaimana tabel berikut ini. Jadi dari rekam medik elektronik memiliki nilai 12, kemudian untuk screening pelayanan talasemia dan tuberkulosis resisten obat nilainya 13, dan untuk elektronik disposisi nilainya 8. Sehingga dari penjaringan dan pemilihan ini kami memilih prioritas inovasi daerah adalah screening atau pelayanan talasemia dan tuberkulosis resisten obat. Selain dari metode USG ini, tentunya kami mempertimbangkan bahwa manfaat terhadap eksternal, baik terhadap pelayanan kepada masyarakat maupun terhadap program-program pemerintah di kasus-kasus yang memiliki epidemiologi tertinggi ini, kami dapat melakukan pembantuan ya di situ. Nah, manfaat dari inovasi daerah membantu program pemerintah dalam upaya menanggulangi masalah talasemia dan tuberkulosis resisten obat, kemudian melakukan screening yang dapat memutus mata rantai kasus talasemia dan tuberkulosis resisten obat di Provinsi Jawa Barat. Sehingga dengan memutus mata rantai ini, angka kejadian talasemia dan juga angka kejadian tuberkulosis resisten obat dapat kita putus. Jadi melakukan screening pada kasus talasemia ini, kami melakukan pemeriksaan penunjang kepada kedua orang tua dan keluarga intinya. Jadi kalau misalkan didapatkan keluarga intinya menderita talasemia, itu kami bisa melakukan mapping agar keturunannya itu tidak menikah lagi dengan pasien dengan suami atau istri yang menderita talasemia, sehingga keturunannya tidak menjadi pasien talasemia. Nah, ini tentunya akan menurunkan insiden terjadinya talasemia di Jawa Barat dan tentunya di Indonesia. Kemudian juga tuberkulosis resisten obat, ini penanganannya sangat susah, sehingga kalau kita putus mata rantainya juga akan sangat membantu ya menurunkan angka kejadian, kesakitan maupun kematian akibat tuberkulosis resisten obat. Dan kemudian masyarakat juga dapat mengakses pelayanan secara lebih mudah dan lebih dekat karena tidak harus dirujuk ke Bandung. Jadi salah satunya fasilitas untuk pelayanan tuberkulosis resisten obat ini, Rumah Sakit Walet merupakan rumah sakit ke-17 dari sekitar 300-an rumah sakit yang ada di Jawa Barat yang mampu melakukan pelayanan tuberkulosis resisten obat. Nah, ini dampak dari inovasi yang kami pilih. Yang pertama adalah peningkatan penemuan kasus tuberkulosis resisten obat. Jadi dapat kita lihat di sini dari tahun 2020 sampai 2023, pada tahun 2020 hanya 5 kasus yang ditemukan, tahun 2021 19 kasus, dan tahun 2022 itu sudah 74 kasus. Jadi sangat kelihatan sekali angka deteksinya dengan adanya pelayanan ini.
Kemudian sampai dengan Juni 2023 ini kami sudah menemukan 34 kasus. Nah, ini penemuan kasus tuberkulosis resisten obat khusus di tahun 2023. Jadi pada bulan Januari 2, kemudian Februari 5, Maret 2, April 6, dan Mei 2. Jadi satu kasus tuberkulosis resisten obat yang ditemukan itu sangat berarti. Karena kalau menularkan kepada keluarga yang lain, kita menghadapi penularan yang resisten terhadap obat juga, bukan tuberkulosis yang biasa gitu ya. Nah, ini adalah jumlah kunjungan pasien talasemia yang ditransfusi di RSUD Walet. Jadi dapat kita lihat dari data ini bahwa jumlah kunjungan kasus talasemia setelah adanya pelayanan talasemia di RSUD Walet ini semakin meningkat ya. Dari tahun 2022 ini Juli 17, kemudian Agustus sudah mulai 35, 39, dan Oktober 37, November 42, Desember 45. Dan total kasus dari sejak inovasi ini kita lakukan sampai saat ini berjumlah 417 kasus yang kita temukan. Demikian ini juga pelayanan talasemia bulan Juli 2022 sampai Mei 2023. Dapat kita lihat di sini kasusnya juga dari awal hanya 17, sekarang sudah di angka 40-an. Nah, ini adalah beberapa kemampuan di bidang diagnostik di Rumah Sakit Umum Daerah Walet ini, sehingga kami memilih inovasi daerah di bidang talasemia dan tuberkulosis resisten obat. Jadi alat hematologi yang kami miliki merupakan alat hematologi 44 parameter, jadi sangat akurat sekali dalam mendeteksi kelainan darah. Dan ini sama dengan alat hematologi yang dimiliki di Rumah Sakit Hasan Sadikin. Mungkin untuk di wilayah 3 Cirebon hanya di Rumah Sakit Walet yang bisa hematologinya 44 parameter. Untuk laboratorium swasta kalau kita lihat hanya 16-32 parameter. Kemudian elektroforesa HB, saya tadi sudah sampaikan, ini hanya kami yang memiliki di wilayah 3, kemudian Gene Expert juga sama. Kemudian kami juga memiliki alat elektroforesa protein, ini untuk deteksi kasus-kasus keganasan di bidang hematologi atau kanker darah ya, khususnya untuk multiple myeloma. Ini juga kami memiliki laboratorium PCR, kemarin banyak digunakan pada saat kasus COVID-19, dan saat ini kami juga ditunjuk sebagai Rumah Sakit Pengampuan Layanan Infeksi dari Kementerian Kesehatan Indonesia. Jadi sangat sesuai sekali kalau kami memilih juga salah satunya adalah pelayanan hematologi yaitu talasemia dan tuberkulosis paru di bidang infeksinya untuk inovasi daerah ini. Nah, ini adalah pelayanan di bidang hematologi, onkologi medik, dan talasemia. Seperti tadi saya sampaikan, jadi kami memiliki 2 layanan. Satu pelayanan talasemianya sendiri, one day transfusion, jadi pasien talasemia hanya datang, transfusi, kemudian mendapatkan obat kelasi besi atau iron chelating agent, kemudian bisa pulang. Nah, ini sedikit sekali rumah sakit yang mampu melakukan pelayanan ini. Kemudian juga kami melakukan screening, jadi tadi untuk memutus mata rantai terjadinya kasus talasemia. Dan kami juga tambahan mungkin kami salah satu rumah sakit yang sudah memiliki pelayanan kemoterapi. Nah, ini screening dan pelayanan talasemia waktu itu ditinjau juga oleh Pak Bupati dan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat. Ini pada saat pembukaan layanan screening dan pelayanan talasemia. Nah, ini juga termasuk juga pembukaan layanan tuberkulosis resisten obat ya. Jadi saat itu juga dihadiri oleh Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat, Kadinkes Kabupaten Cirebon, kemudian juga Kepala Pusat Studi Genetik Fakultas Kedokteran Unpad. Nah, ini beberapa networking yang kami lakukan, yaitu kami berkoordinasi juga dengan Pusat Studi Genetik Fakultas Kedokteran Unpad dan Mahidol University. Jadi ke depan ini kami rencanakan untuk pelayanan talasemia ini merupakan salah satu jejaring dari pelayanan talasemia di Asia Tenggara. Mungkin demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga inovasi yang dilakukan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Walet ini dapat membantu program pemerintah khususnya dan membantu pelayanan kepada masyarakat. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.